Halo, kenalkan nama saya Regita Rifani Hamzah dengan NIM 2108 11020140, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan materi membuat ulasan buku. Dan kita masuk pada bagian cover. Seperti ini sampul bukunya. Masuk pada bagian identitas, judul buku pengantar bisnis, penulis Dr. Dorothea Wahyu Aryani SEMT, penerbit Universitas Terbuka, tahun terbit Juni 2015, hak cipta dilindungi undang-undang, jumlah halaman 621, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku kombinasi kuning dan biru dan putih. Dan kita masuk pada bagian orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Dorothea Wahyu Aryani SEMT. Penulis merupakan mahasiswi alumni di perguruan tinggi Universitas Kristen Maranatha yang berpakar di program studi manajemen dan memiliki pendidikan tertinggi S3 dan sekarang menjadi dosen tetap atau sedang menjabat sebagai lektor kepala di perguruan tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bisnis, bagaimana operasi bisnis, dan bagaimana mengelola bisnis. Dan kepada para pembaca buku ini, penulis juga berharap buku ini bisa jadi pedoman bagi mahasiswa atau para pembaca yang bercita-cita menjadi wirausahawan atau pengusaha dan ingin mempertajam ilmu di bidang bisnis. Masuk pada bagian tafsiran isi. Buku pengantar bisnis ini mengajarkan kita agar mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kepemilikan usaha bisnis dan dapat menganalisa proses-proses operasi bisnis yang digunakan dalam manajemen finansial, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Berdasarkan tujuan khusus yang akan dicapai, buku ini disajikan dalam 9 modul dengan susunan sebagai berikut. Pada modul 1 mempelajari tentang pengertian dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Penulis menjelaskan ini karena penting bagi wirausahawan pemula untuk mempelajari berbagai konsep bisnis, kewirausahaan, lingkungan bisnis, dan lingkungan perekonomian, serta bagaimana menyusun bisnis, agar nanti tidak terjadi kesalahan dalam memulai bisnis. Kita lanjut pada modul 2. Pada modul 2 ini mempelajari tentang konsep dasar berdagang dan pasar bebas. Ini menjelaskan konsep dasar berdagang dan pasar bebas secara rinci beserta berbagai hambatan terutama bila melakukan perdagangan di pasar bebas atau perdagangan dengan negara lain. Lanjut pada modul 3. Pada modul 3 mempelajari tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Setelah membaca modul 3 ini, dia menjelaskan berbagai konsep mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial, di mana etika dan tanggung jawab sosial itu merupakan salah satu kewajiban yang penting bagi citra perusahaan ataupun citra dunia bisnis. Pada modul 4 mempelajari tentang kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Penulis menjelaskan berbagai konsep mengenai bentuk kepemilikan bisnis, alasan berwirausaha, para pemangku kepentingan dalam bisnis, dan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis. Pada modul 5 mempelajari tentang manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Modul 5 ini menjelaskan berbagai konsep manajemen atau pengelolaan dan menjelaskan berbagai bentuk dan model struktur organisasi yang tepat bagi organisasi bisnis dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Dan pada modul 6 mempelajari tentang proses produksi dan pengendalian produk manufaktur. Ini menjelaskan mengenai manajemen operasional beserta kegiatan dan fungsinya, serta menjelaskan konsep pengendalian proses produksi. Pada modul 7 mempelajari tentang memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas. Ini menjelaskan berbagai konsep mengenai bagaimana mengelola karyawan mulai dari perekrutan karyawan hingga pengelolaannya, serta bagaimana hubungan kerja diatur dan dapat tercapai keharmonisan hubungan. Pada modul 8, mempelajari tentang pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Ini menjelaskan berbagai konsep mengenai strategi dan teknik pemasaran yang dimulai dari penentuan produk, harga, dan distribusi juga promosi.
Nah, pada modul terakhir yaitu modul 9, ini mempelajari tentang mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan. Dan juga ini menjelaskan berbagai konsep mengenai manajemen yang dimulai dari keuangan dan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Nah, kita masuk pada bagian evaluasi. Buku pengantar bisnis ini sangat menarik dari berbagai segi seperti pada bagian cover, isi bukunya, dan juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Buku pengantar bisnis ini memiliki banyak sekali nilai, keunggulan, dan manfaat. Kita bisa melihat proses pembuatan buku ini sangat terstruktur dan teratur, di mana tiap materi yang dibahas dalam buku ini tidak ada yang mubazir, yang artinya semua yang dibahas adalah poin-poin terpenting dalam dunia bisnis. Nah, poin-poin penting ini juga dijelaskan secara rinci dan benar-benar materi yang dipelajari tersebut sangat dibutuhkan bagi para pembaca. Sangat berbeda dengan buku yang lain, di mana materi pembahasan yang ada di dalam buku ini lebih lengkap, lebih mudah dipelajari dan juga dimengerti bagi para pembaca. Ya, kita beralih pada bagian rangkuman. Buku pengantar bisnis ini sangat membantu bagi wirausahawan pemula untuk maju dalam hal berbisnis. Meskipun ada sedikit kekurangan, tapi dengan kita rajin membaca buku ini, kita bisa menjadi lebih menguasai ruang lingkup bisnis, di mana ini adalah impian bagi setiap wirausahawan atau pebisnis. Saya sangat mengapresiasi karya dari penulis buku ini, yaitu Dr. Dorothea Wahyu Aryani SEMT. Karena berkat karya tulis yang dibuat beliau ini, kelak kita bisa menjadi wirausahawan yang handal dan bisa lebih berkembang di bidang bisnis. Demikianlah presentasi dari saya, dan terima kasih.